Semangat pagi, selamat malam rekan-rekan ESPN dan rekan properti sekalian. Selamat datang di acara Ngobrol Properti bareng ISP Indonesia. Kami dari ISP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi rekan-rekan agen properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti. Saya, Ariko, selaku CMLO atau Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia, ditemani oleh rekan saya malam ini, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, Halo, Pak. semangat pagi, selamat malam ESPN dan rekan-rekan properti Indonesia. Ya, malam ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Clement Francis, selaku Business Owner Infinite Global Realty dan juga Ketua Umum AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Selamat malam, Pak Clement. Selamat malam, Bung Wah, Hendra dan Bung Ari dan sahabat-sahabat saya broker se-Indonesia, mungkin dari ada developer atau dari perbankan. Selamat malam. Semangat pagi. Semangat semangat pagi. pagi, Pak Clement. Terima kasih banyak nih, Pak Clement, sudah bersedia hadir dalam acara kami ngobrol properti malam hari ini. Ya, Di sela-sela kesibukan yang padat nih, Pak Hendra ya. iya betul sekali. Saya Ah, dengar Pak Clement ini luar biasa, jadwalnya super padat. betul, betul banget. Hmm. Nah, Pak Clement, malam ini kita akan bahas topik yang sangat relevan saat ini nih, Pak. Jadi etika di tengah persaingan broker properti. Siapa yang bertahan? Ya. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasan, boleh cerita sedikit, Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menekuni dunia broker properti nih, Pak, sampai akhirnya saat ini dipercaya untuk memimpin Arebi nih, Pak. Oke. Terima kasih Bro Ari dan Bro Hendra. Ya, selamat malam buat sahabat-sahabat semuanya. Jadi saya masuk di industri broker ini di tahun 97, yang dimana saya membuka kantor dengan punya pemahaman suatu idealis di tahun 97 itu adalah wah, menjadi satu part of stakeholder di industri broker ini mudah untuk mencari berusaha. Ternyata begitu saya masuk, tidak semudah warna aslinya. Ternyata saya pernah jadi marketing juga, property agent di Australia. Ya, belajar dan membantu teman juga di Australia. Dan di sana sistemnya semua sudah teratur. Tetapi begitu masuk ke Indonesia, ternyata saya seperti masuk ke dalam hutan rimba yang tidak tahu masuknya lewat mana. Masuk pun juga, kalau sudah masuk, tidak ada satu petunjuk jalan, tidak ada satu arahan, yang di mana-mana, yang kadang-kadang tadi tahu-tahu muncul ular berbisa, tawon, binatang-binatang ganas yang dari kiri kanan, dari atas, dari belakang, ya menjadi satu tantangan gitu. Ternyata untuk jadi broker itu nggak mudah. Makanya saya melewatin tahun demi tahun. Saya bukan cuma sebagai prinsipal, tetapi saya pelaku pasar juga di industri broker ini. Saya dari nol, saya canvassing, saya keliling di Jakarta Selatan, yang dimana domisili saya itu sebenarnya ada di Kelapa Gading. Jadi beberapa partner yang saya bilang, Clement, kita buka di Jakarta Selatan ya, jangan buka di Jakarta Utara. Yang dimana notabene Jakarta Selatan menjadi satu wadah pertama saya gitu untuk masuk. Akhirnya saya coba berjuang memulai bisnis ini di 28 tahun yang lalu. Nggak mudah, disabet kiri kanan, ditusuk kiri kanan dari belakang, dari depan. Nggak mudah di dalam bisnis ini. Tapi satu yang saya belajar,
persisten dan konsisten itu membuat setiap orang di setiap usaha di dalam satu bisnis, termasuk di industri broker ini, itu bisa bertahan. Mungkin pasti teman-teman semua bertanya, Pak Clement, apakah Pak Clement pernah merasa mau give up? Oh, itu lumrah, itu manusia itu. Kalau mau bicara give up, saya udah berpuluh-puluh kali mau give up. Tapi saya melihat satu hal, di industri ini adalah industri yang menjanjikan buat saya dan my family. Makanya dari nasihat dari teman-teman, dari orang tua, Clement tetap maju. Kalau lu pindah bisnis atau kerjaan, nggak semudah lagi. Lebih baik apa yang Anda tekunin, lebih baik Anda tekunin. Walaupun pengen mundur, pengen give up, tetapi itulah pentingnya teman, pentingnya nasihat daripada orang tua, sahabat yang menguatkan kita semuanya, menguatkan saya untuk tetap maju sampai saat ini. Dan inilah yang menjadi mimpi saya untuk membuat industri broker ini di Indonesia ini menjadi profesional dan beretika. Asosiasi kita sudah 33 tahun. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia sudah 33 tahun. Di bulan November nanti, 17 November, sudah 33 tahun. Dan saya melihat, saya mendengar dari founder, dari ketua-ketua sebelumnya, tantangan-tantangan mereka ternyata ada. Tetapi saya melihat ini adalah hasil jerih payah daripada founder-founder kita, ketua-ketua yang terdahulu untuk membangun satu fondasi RAB ini untuk maju sebagai asosiasi yang mau membuat industri broker ini profesional dan beretika dan bisa mengayomi dari semua member. Nah, itu salah satu kerinduan saya, Ari. Kenapa saya masuk di asosiasi ini? Saya melihat ya, ini adalah sebenarnya bukan tanggung jawabnya saya sendiri, tetapi ini adalah tanggung jawab daripada semua praktisi di industri broker ini. Orang boleh bilang, itu adalah tanggung jawab daripada pengurus DPD, DPC, DPP. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kalian menyerahkan kepada kita, ini adalah menyangkut masa depan kalian juga di industri broker ini. Jadi, makanya di kepengurusan saya waktu di DKI, saat ini di DPP pun juga, saya mengajak teman-teman. Saya cuma dipercaya sebagai ketua. Ini adalah sebagai amanah. Tetapi tanggung jawab ini ada di kita bersama sebagai praktisi di industri ini. Tidak bisa menyerahkan aja tanggung jawab ini kepada misalnya Pak Fendi sebagai Ketua DPD Banten. Itu adalah tanggung jawabnya Pak Fendi. Bukan, itu adalah tanggung jawabnya kita bersama. Oke. Oke, jadi ibaratnya rumah ya kok ya, ini rumahnya Iya. kita semua ya Pak. Jadi ya Iya. kita semua ya wajib menjaga ya. Kalau bukan kita, Iya. siapa lagi ya? Iya. Ya, ini kisah perjalanan yang sangat inspiratif nih dari Pak Clement Iya, ya. luar biasa ya Pak Ari perjuangannya. Pak Clement Betul. 28 tahun dan sangat-sangat inspiratif dan juga sangat mau memajukan perbrokeran properti di Indonesia ya Pak Ari. Bener banget nih Pak. Nah, mungkin kita bisa bahas dengan Pak Clement nih. Ya, Pak Clement, saat ini kan kalau kita lihat ya jumlah broker properti kan terus bertambah nih, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah, dari kacamata Arebi Pak, sebenarnya seperti apa sih kondisi persaingan broker properti di Indonesia saat ini Pak? Wow. Kalau kita
Ari bertanya bagaimana persaingan broker di Indonesia saat ini. Wow, tantangannya luar biasa, Ari. Tetapi orang yang punya mindset yang positif, yang persisten, konsisten, dan mempunyai hati nurani yang benar, dia yang akan jadi pemenang. Kalau kita mau bahas lebih jauh, rasanya tidak ada habis-habisnya, akan terjadi argumentasi, Ari. Tetapi Iya. di bisnis ini, kalau Anda mempunyai hati nurani yang benar, persisten, mindset positif, konsisten, maka kita akan berhasil. Saya jamin. Oke, Pak, kalau kita bicara realita nih Pak di lapangan ya Pak ya, itu kan sering terdengar ada praktek seperti rebutan listing lah antar broker ya Pak ya, atau Ya. komisi yang nggak jelas dengan pengguna jasa kita, atau bahkan ada iklan properti Pak yang menyesatkan nih Pak. Nah, menurut Bapak di titik mana nih Pak pelanggaran etika yang paling sering terjadi nih Pak? Oke. Kalau berbicara adalah perebutan listing, komisi yang tidak jelas, udah gitu iklan properti yang menyesatkan. Mungkin kalau perebutan listing, di Indonesia ini menganut open listing. Semua orang bisa memasarkan properti. Tidak ada satu yang eksklusif. Palingnya cuma 1-2% saja. Nah, ini adalah harus menjadi satu tantangan buat kita sebagai praktisi di industri broker ini. Kita harus mempunyai satu semangat mau belajar, mau mengkoreksi diri kita sendiri untuk introspeksi. Kenapa agen lain bisa menjual properti sedangkan saya tidak bisa menjual? Ini adalah saya terus di dalam 28 tahun itu saya coba introspeksi daripada diri saya. Apa yang saya harus upgrade? Apa yang harus saya benarin dari skill marketing saya, komunikasi saya, servis saya, itu yang menentukan bagaimana si konsumen, si pemilik rumah mempercayakan listingnya kepada kita. Kalau berbicara komisi, saya pernah konsumen saya, Clement, belum apa-apa. Kalau kamu berhasil menjualkan rumah saya cuma bisa kasih komisi 1%. Pak, Clement tidak mau berargumentasi dengan Bapak. Saya kasih tahu ke konsumen saya. Clement cuma bisa bagaimana membuktikan bisa menjual properti Bapak dengan harga yang terbaik dengan waktu yang cepat. Kalau bicara komisi, itu relatif Pak dengan kebutuhan daripada Bapak. Singkat cerita, saya coba fokus dengan listing Bapak ini karena saya tahu ini Bapak punya aset banyak. Oh, Saya tunjukkan, saya berhasil menjual. Saya bilang, Pak, saya bilang komisi bukan 1% loh Pak untuk Clement nih. Terserah Bapak mau, saya udah mulai mau gambling. Saya udah gambling. Saya bilang, saya ada pembeli Pak. Dan mau ngajuin penawaran. Ya terserah Bapak mau terima apa enggak. Tapi at least Clement percaya. Clement yang bisa memberikan penawaran yang terbaik dan cepat ke Bapak nih. Bapak pilih. Bapak mau kasih komisi 2% atau Bapak tunggu agen lain 3 bulan, 5 bulan lagi untuk menjualkan properti Bapak. Bapak, nggak apa-apa. Ini adalah rezeki Clement. Saya bilang ke klien saya, rezekinya Clement tidak akan ketukar, Pak. Tapi Clement sudah berusaha. Akhirnya saya bisa mendapatkan komisi 2% dengan nilai yang 15 M. wah, keren itu ya, satu pengalaman yang sangat inspiratif juga nih ya. Ya, jadi Nah, itu tergantung daripada kita. oke.
kita ini sering menyalahkan keadaan, kondisi. Kalau kita tidak pernah menyalahkan keadaan, kondisi, seharusnya kita bisa berhasil. Kalau tadi mengenai rekrutmen marketing, persaingan yang begitu ketat, begini, kalian semua marketing, tenaga pemasar, Anda bisa memilih pemimpin Anda ini menghalalkan segala cara. Apakah akan menjadi long term leadership untuk kalian? Mungkin dikasih iming-iming, pemberian insentif yang besar. Tetapi di dalam bisnis industri broker ini, nggak ada semuanya bisa instan mendapatkan uang yang prosesnya langsung gede. Oh, ya. Ada Nggak proses ya ada. Pak yang dijalani. Semuanya lewatin proses. Sebagai seorang marketing, saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang punya uang, orang tua saya bukan punya pabrik, punya toko, punya apa. Kami mulai dari nol. Tetapi saya bisa buktikan bahwa dengan konsisten, mendapatkan masukan daripada senior, orang tua, ternyata itu membuahkan hasil. Dan yang paling penting adalah berdoa. Saya percaya, kita sembahyang, rezeki kita nggak akan ketukar. Yang di atas itu ngedengar kok. Oke, menarik banget nih. Ya, nasihat yang sangat berharga bagi kita semua nih Pak Clement di malam ini ya. Nah, Pak Clement, kita kan tahu nih Pak Arebi sebagai sebuah asosiasi real estate broker di Indonesia Pak ya. Ini merupakan salah satu asosiasi yang terbesar saat ini di Indonesia ya Pak ya. Punya kode etik yang harus dipatuhi oleh anggotanya nih Pak. Tapi di tengah persaingan yang begitu ketat seperti yang Bapak tadi sampaikan, apakah kode etik ini masih dianggap relevan Pak? Oh, namanya kode etik di dalam asosiasi, di dalam bisnis itu sangat relevan. Makanya saya dengan jajaran pengurus, saya barusan dilantik itu di awal Desember. Karena kepotong hari libur di akhir Desember, di pertengahan Januari saya udah gaspol. Saya ke pemerintah, saya gandeng pemerintah, jadi saya bilang di kepengurusan saya, fokus 3 tahun pertama saya dan kalian sebagai pengurus kita di DPP adalah di pemerintah. Kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Kita harus menjaga etika itu lewat aturan daripada pemerintah. Kalau enggak, akan sulit gitu. Nah, di dalam etika, pemerintah sudah mempunyai peraturan yang baru, PP 28 tahun 2025, itu sudah keluar, yang sekarang lagi digodok di Kemendak, bahwa salah satunya yang paling ini ke depan, itu setiap tenaga pemasar marketing, broker, harus dan wajib mempunyai sertifikasi. Oh, udah Itu ketentuan ya wajib. Pak ya? Itu sudah ketentuan di PP 28 tahun 2025 yang keluarnya itu kemarin di bulan Juli. Jadi Gitu. bukan sekedar sertifikat training ya Pak ya, tapi sertifikat Bukan. kompetensi ya Pak ya? Iya, kompetensi. Jadi pemerintah sudah melihat bahwa ke depan ini semua harus dilengkapi dengan kompetensi. Bukannya cuma sebagai broker saja, tetapi sebagai tenaga pekerja. Apapun juga di dalam bangunan, apa itu harus punya sertifikasi. Kalau di Australia, untuk menjadi broker itu harus sekolah 2 tahun, Ri. Oke. 2 tahun. Dan itu tidak semena-mena untuk bisa langsung jadi marketing. Wow. Setelah sekolah 2 tahun,
itu dia harus ikut magang di satu kantor, belajar. Dan itu tidak bisa langsung jadi marketing, itu magang langsung. Nah, magang setelah beberapa bulan, 6 bulan, barusan mulain step by step jadi marketing. Jadi tidak bisa memudahkan bahwa karena kita udah ada sarjana apa gimana, enggak. Harus ada kompetensinya. Nah, makanya pemerintah menggandeng REB untuk sebagai partner, salah satu nanti uji kompetensi RI. Oke, baik, baik. Nah, tadi kan bicara etikanya juga nih Pak Clement ya. Ya, Selain daripada kompetensi yang harus disiapkan. ya, Nah, kalau sampai ada anggota yang melanggar kode etik nih Pak, ya. apa langkah yang biasanya diambil oleh REB Pak? Apakah ada sanksi atau ada Hmm, pembinaan tertentu begitu Pak? Oke. Kalau saya biasanya saya ajak ngopi, Ri. Kita Oh, jadi teman. Di bisnis ini kan lebih baik banyak teman daripada musuh. Betul ya? betul, betul Pak. Biasanya saya ngobrol. Kita ngobrol, kita samakan kesepahaman, kita tanya bagaimana, dan kita mengingatkan teman kita bahwa ini nggak boleh loh. Kamu melanggar etika loh. Ibaratnya ya kita melakukan pembinaan. Ibaratnya apa yang kamu lakukan itu bisa terjadi nanti di pihak kamu juga. Kalau kita percaya, Ri, hukum Ya, tabuk tuai. ya. Oke. Siapa yang menabung, dia yang akan menuai. Kalau Anda menabung sesuatu yang bagus, Anda akan menuai yang bagus. Ya, Tetapi kalau Anda menabur yang tidak baik, Anda akan menuai yang tidak baik juga. Itu udah pasti hukum. Itu hukum. Jadi saya bilang yang melanggar etik ini, saya bilang tolonglah. Kita ini teman semuanya. Kita ini sahabat. Kamu kan tidak mau digituin orang juga kan. Kita biasanya melakukan pendekatan, kita ngobrol. Soalnya ada yang tidak mengerti, pengennya cepet, Ri. Seperti ya. makan Indomie. Instan langsung ya. Cepet-cepet makan instan, kenyang, enak Oke. gitu. Ya nggak? Nah, Betul, tetapi betul. ya kita, saya sama teman-teman di DPD, di kepengurusan pun juga, waketum saya, kita pendekatan, kita ngobrol. Lebih baik kita ngobrol. Dan saya biasanya sebisa mungkin saya ketemu. Karena kalau kalau online, itu rasanya gimana ya, chemistry-nya nggak kena gitu. Iya, iya. Iya, gitu. Betul, betul. Jadi tetap ada pembinaan, Ri. Tetapi kalau misalnya kita udah jadi teman, kita udah ingatkan, dan terus berulang-ulang, ya kita akan kasih sanksi. Oke. Iya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, Pak, apa dampak Hmm. langsung bagi broker maupun konsumen, Pak, kalau etikanya diabaikan nih? Tadi kan mengenai pelanggaran dan pembinaannya ya, Pak ya. Nah, kalau dampaknya, Ah, kalau tanpa etika begini, ini gimana nih, Pak? kalau dia sudah sama sesama broker aja tidak beretika, bagaimana dia memperlakukan kepada konsumen? Saya jamin, pasti ada celah dia akan melakukan tidak etika. Pasti konsumen akan kecewa kepada si tenaga pemasar ini. Kenapa? Karena dia udah berlaku tidak etika, udah gitu pasti dengan konsumen pun juga dia coba halalkan segala cara. Nggak santun. Benar nggak? Kalau Iya, sesama aja sudah tidak santun, apalagi sama yang klien yang ngasih dia duit kan, bisa jadi, ya kan? betul, betul. Oke. Nah, Pak, ini kan
kita bisa lihat kan ada dilema nih Pak dan realita di lapangan Pak ya terkait dengan hal ini ya Pak ya. Nah, boleh kita bahas contoh nyata dilema nih Pak yang sering dihadapi broker nih, Pak. Misalnya ketika dua orang broker atau lebih ternyata punya listing properti yang sama dan bersaing ketat nih Pak. Nah, kira-kira Ya, harusnya bagaimana nih sikap kita yang etis nih Pak? Karena apakah kobrok atau bagaimana gitu ya Pak ya? begini, kalau kita sama-sama punya listing, ya kita harus bersaing sehat. Tapi di dalam bisnis ini, Iya. rezeki itu nggak akan ketukar. Lu mau berusaha gimana pun juga, kalau belum saatnya lu punya dapat rezeki, Ri, lu juga nggak akan dapat rezeki, Ri. Oke. Tetapi kalau kita bersaing sehat, saya sering konsumen saya nanya, Clement, rumah ini bagus apa enggak? Harganya oke enggak? Dia ditawarin oleh agen lain. Saya bilang, Pak, itu lokasi bagus, Pak. Harga bagus, Pak. Kalau misalnya penawarannya Bapak masuk, ambil, Pak. Dan ada yang jadi beli, ada yang tidak jadi beli. Tapi dia kontak ke saya, Clement, saya nggak jadi beli itu rumah. Tolong dong kamu cariin lagi tempat lain. At least konsumen itu datang balik ke saya lagi. Jadi emang kalau dulu di awal-awal saya memacu adrenalinnya saya bagaimana untuk mendapatkan secepat-cepatnya closing. Tetapi setelah saya berjalannya waktu, saya baru memahamin the art of industri broker ini bagaimana gitu. Ketemu Oh, klien, ketemu ya. konsumen, ternyata lu mau berusaha gimana pun juga belum tentu hasilnya. Tetapi ada yang tidak dipikirkan, ada yang tidak ini. Pada saat kita ibaratnya, oh kita disalip orang, kita sering nggak tahu-tahu ada aja rezeki datang kucuk-kucuk-kucuk. Bu, Pak, saya mau beli rumah Bapak ini langsung cash, komisi langsung dapat dalam waktu 1 bulan. Artinya apa? Rezeki itu nggak akan pernah ketukar. Kita dikasih, ibaratnya dikasih kodrat, punya talenta, setiap daripada kita ini hebat. Tetapi yang membuat kita tidak hebat adalah mindsetnya kita. Kita sudah kalah dulu. Kita udah berpikiran negatif, sakit hati. Ya ini adalah proses daripada kehidupan. Salah satu di dalam bisnis ini adalah proses kehidupan. Kalau Anda tidak bisa menerima realita, kenyataan, disakitin orang, bagaimana bisa rezeki itu datang? Iya. Nah, terkait dengan sikap broker seperti begitu, Pak. Biasanya kan itu juga terkait dengan cara rekrut broker ya, Pak ya. Nah, kalau kita bicara perekrutan agent, Pak, antar perusahaan kan sering terjadi juga tanpa etika Ya, gitu ya, Pak, ya, di ya. lapangan. Nah, kira-kira mungkin ada masukan dari Bapak atau pesan dari Bapak untuk pemilik kantor broker agar hari ini tuh nggak merusak citra industri kita nih, bagaimana nih, Pak? Begini, kepada leader, prinsipal, member broker, bangunlah hubungan dengan tim. Tim itu pada saat dia ditolong, dibantu, menjadi salah satu part of keluarga, itu mereka akan sungkan untuk keluar. Tapi ada juga karena diiming-imingin sesuatu dia keluar, ya kan? Jadi Iya, kalau kita mengayomi, kita punya leadership yang bagus, tidak perlu pandai berbicara apa gimana, tetapi kita seperti mengayomi anak kita. Kita memberikan yang terbaik, walaupun
Dia bisa nakal apa nggak meninggalkan kita? Bisa. Itu menjadi satu proses dalam hidup kita. Lebih baik ya itu urusannya dia, bukannya di dalam industri broker atau kantor broker aja, Ri. Di Iya, tempat lain pun juga, pekerjaan bisnis apapun juga, ini bisa terjadi, Ri. Ya kan? Bisa terjadi. Dia pindah ke tempat lain, dia ditawarin. Kenapa? Karena manusia ini mempunyai satu dasar, mereka mau maju, mau sukses. Betul ya? betul, betul. Jadi kita harus punya pemikiran, kita tidak bisa salahin. Saya punya marketing Jakarta Selatan, dia mau buka kantor, monggo silakan. Tetap komunikasi. Iya, Ya itu kan punya hak. Rezeki udah diatur masing-masing. Sampai saat ini, saya nggak akan pernah saya nggak kekurangan satupun juga. Dicukupin aja. Closing ada nggak? Oh ada. Bukan yang nggak ada closing gitu, walaupun ditinggalin marketing. Ada aja, gitu. Nah, untuk marketing, iya, jangan melihat daripada nilainya. Belum tentu di tempat nilai yang tinggi, Anda bisa closing. Nah, ini beda nih. Karena di industri ini, Anda biasanya diayomin, dibina, sama yang tidak dibina, diayomin. Tidak diarahkan. Hmm, Bagaimana yang bisa closing? Kalau misalnya Ari, Ri, saya diamin aja. Lu jualan ya, Ri. Gimana Pak Kleman? Ya lu jualan. Nggak pernah iya, dibina nggak ini. Ari sampai ini juga kagak jualan. Tapi kalau misalnya, Ri, coba nih Ri, lu datang ke tempat ini, bangun hubungan Ri. Ari bisa closing nggak? Nah, untuk jadi marketing, ini adalah keputusan Anda memilih pemimpin yang mengayomi atau tidak mengayomi. iya, Yang memberikan fee yang besar atau yang karena patut ya. iya, karena gini, di dalam bisnis ini, orang kan melihat bahwa pembagian kantor dapat banyak, tapi sebenarnya kantor itu ya sama aja, semua bisnis itu sama rata. Paling nggak juga cuma 15% dapatnya. Iya, belum dipotong Kos-kosnya operasional, belum cost belum fix ya. dipotong operasional, Iya, belum dipotong biaya-biaya, belum resiko kalau nggak jualan pas lagi Covid. Siapa yang ngebiayain? iya, Iya kan? Benar kan? Siapa betul, yang betul. membantu? Tetapi, nah inilah bahwa kita ini harus belajar bagaimana ngelihat sesuatu itu global, positif, negatif, ya kita harus lihat. Hidup ini kan harus balance, Iya, iya kan? Anda boleh mau cari rezeki gimana pun juga, kalau belum waktunya pun juga, nggak ada. Karena bisnis kita ini jasa. Coba, hari ini berapa banyak yang beriklan di digital, iya kan? Berapa iya, banyak yang beriklan di digital? Lead banyak yang masuk, tapi betul. yang bisa jadi closing itu berapa banyak? Yang bisa datang jadi, itu adalah rezeki, itu adalah berkah buat kita yang closing. Gak gampang. Ada yang keluar duit lebih banyak, ada yang keluar duit cuma berapa ratus ribu closing. Nah ini kan bukan bicara masalah skill, apa gimana, tetapi rezeki lagi nih, ya kan? Iya, Dengan persisten dan konsistennya, itu Ri. betul, betul. Cuma kan biasa ya, Pak ya. Banyak orang kan nggak mau jalanin prosesnya karena maunya instan. Instan itu kan paling enak ya, Pak ya. Makan sekarang makan mie instan ya, bihun instan, kopi juga instan ya, Iya. cepat-cepat maunya gitu ya. Iya, Pak. Tapi dengan persaingan yang makin ketat seperti gini ya, Pak ya, dan teknologi juga mengubah cara orang untuk mencari properti nih, Pak. Kira-kira broker seperti apa sih yang menurut Bapak akan dapat bertahan untuk ya 5-10 tahun ke depan nih, Pak? Yang pasti untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu harus punya mental mau belajar. Saya Oh, sampai sekarang ini, saya coba belajar. Orang tawarin sistem apa, orang digital,
Saya dulu beriklan, kalau mungkin teman-teman yang zamannya saya, kalau masih ingat, itu adalah beriklan di Kompas. Ya, Di kolom kan, ikan baris, ikan kolom, ya. iklan baris, iklan kolom, ya kan. Tapi setelah COVID, ternyata berubah. Cara pemasaran saat ini, semuanya pakai media digital marketing. Nah, Iya, kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah mau memahami bagaimana kita bisa sukses. Nah, makanya kita di DPD RIB selalu memberikan training-training kepada member-membernya kita. oke. Anda mau menjadi punah atau Anda berkembang, iya kan? Nah, Betul, itu betul. DPD kami memberikan digital marketing, training digital marketing seperti tadi, DPD Banten. Itu memberikan training digital marketing yang di mana itu nggak murah memanggil pembicara itu. Itu kenapa? Itu adalah untuk manfaat daripada member RIB. Tapi ya tetap, Ri, Ya, namanya nggak ada yang namanya sempurna, Ri. Pasti ada yang komen, buat apa gua jadi member? Padahal kita di semua di kepengurusan nasional, DPD, DPC, kami ini tidak pernah dibayar. Tetapi kami berjuang mau memajukan industri broker ini. Kami mau memberikan satu nilai tambah manfaat buat teman-teman semuanya. Makanya saya bilang di awal, yuk kita bangun bisnis ini bersama-sama, bukan diserahkan kepada asosiasi saja. Kita harus saling respect satu sama lain, harus saling take and give. Tidak iya. boleh ya jangan menghalalkan segala cara lah, itu. Jangan egois juga Jadi ya, Pak, ya. jangan egois lah. Kalau Anda egois, ibaratnya bisnis jasa kita, rezeki itu nggak akan ketukar, ingat. Jadi Oke. di dalam ini kita harus belajar daripada teknologi, sistem. Nah, kami di RIB pun juga, saya cerita juga kepada teman-teman, kami lagi membangun satu sistem multiple listing system, multiple listing system MLS, yang di Oke, mana kami mau membuat di MLS ini setiap listing marketing itu masuk ke dalam data ini dan marketing bisa mencari dan saling kobrok, oh. saling kobrok, Pi. Tapi ini Jadi untuk misal marketing saja atau untuk marketplace, Pak? bukan, untuk member RIB dulu, Ri. Untuk Oke, member RIB. Jadi baik. marketingnya yang tergabung, terintegrasi gitu. Nah, Baik. itu untuk memudahkan untuk teman-teman marketing saling, saat ini kan pakai WhatsApp. Betul. Kalau WhatsApp, Ri, itu kan ketumpuk-tumpuk, Betul, Pak, betul. ya kan? Nah, kalau ini tinggal diketik, oh saya punya kebutuhan di Jakarta Selatan, di Kemang. Keluar langsung agen-agen di Jakarta Selatan, Kemang. Tinggal dicari. Yang udah pasti ini adalah member RIB. Beda kalau yang bukan member RIB, nanti masalah komisinya lah, ada Iya, pihak ketiga, keempat, kelima lah begitu closing. Pusing kan, Ri? Lebih betul. baik jualan sama rekan member RIB. Iya kan? Iya, Ada apa-apa jelas. Ada prinsipalnya, ada member brokernya, ada badan hukum. Iya kan? Yang betul, bisa betul. kita bicarakan satu sama lain. Nah, kita cuma memberikan tiap Senin ada training MLS kepada Iya. semua member marketingnya untuk memasukkan data. Carilah di situ listing-listing. Ini adalah MLS ini adalah milik kita bersama gitu. Bukan milik daripada asosiasi, milik kita bersama. Supaya apa? Industri kita ini, teman-teman ini bermanfaat menjadi member RIB. Oke, Itu, jadi Ri. bukan sekedar seperti marketplace umum gitu ya, Pak Clement ya, tapi Ah, memang satu wadah khusus yang memang listingannya itu dari para anggota juga ya, Pak ya. Jadi yes, listingannya pun jadi lebih jelas gitu maksudnya, Pak ya. Lebih betul. terverifikasi ya. Iya, dan juga Ri, karena kami
melihat kami mau mengapresiasi teman-teman DPD TBD nasional. Jadi di tanggal 18 November ini adalah the biggest event dan yang pertama kali diadakan RAB Award. Wah, Ini adalah pertama kali, Ri. oke. Ini adalah di kepengurusan tahun pertama saya, kita membuat satu terobosan RAB Award, di mana kita mengapresiasi perbankan, mengapresiasi developer, mengapresiasi kantor skala nasional, Oke. dan marketing skala nasional, Ri. Ini perdana berarti Pak ya? Ini perdana, dan juga kami juga mengadakannya ini, kami mengundang pembicara-pembicara yang ibaratnya bukan yang kelasnya yang biasa-biasa, Ri. Ini kelas Iya, kakak punya yang bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Ri, bayangin, Ri, iya, asosiasi mengadakan acara RAB Award. Coba kamu betul. tanya di mana? Di stadium kah? Atau di ruangan pertemuan kah? Coba kamu tanya ini, Ri. Iya, itu beban biaya belum yang lain-lainnya tuh Nah, cukup wah nih ekstra itu Pak. teman-teman, kami di asosiasi kami membuat di bintang hotel bintang 5 di Raffles. Wow, Jakarta Pusat Raffles ya? Ah, di Kuningan. Kuningan ya. Iya, iya di Satrio, di Hotel Oke, Raffles. Ya, itu kan bukan hotel bintang 3, Ri. Bukan betul bintang 4, betul. bintang Ciputra 5, World ya, daerah Ciputra situ. World, Oke. Raffles gitu. Kapan Pak tanggalnya Pak tadi Pak? 18 November. 18 Jadi November ya. Oke. ya, jadi teman-teman bisa langsung nanti mendaftarkan kepada DPD-DPD juga gitu. Terbuka untuk Iya, para anggota ya Pak ya? Atau untuk umum iya. juga nih Pak? Untuk anggota, Ri. Baik, Kenapa? baik. Kami mau memberikan satu nilai manfaat kepada member-member kami, marketingnya, Ri, gitu. Oke, Dan yang mau jadi member pun juga silakan bertanya kepada DPD-DPD-nya atau ya. DPC-DPC-nya. Iya. Baik, baik. Wah, ini seru banget nih, seru banget ya. Ternyata memang banyak strategi yang sudah disiapkan juga oleh RAB, terutama di kepemimpinan Bapak di tahun pertama ini ya, Pak ya. Pak, kalau kita bicara ke depan nih, Pak, apa strategi RAB nih, Pak, supaya anggotanya bisa tetap kompetitif, tapi juga bisa menjaga standar etika tingginya nih, Pak? Saya yang pertama adalah saya harus jadi keluarga dulu nih sama ketua DPD, DPD-nya, 15 DPD. Oh, oke. Kita harus jadi best friend dulu. Jadi pada saat kita jadi best friend, senasib sepenanggungan di dalam asosiasi ini. Saya bilang ke teman-teman ketua DPD, kita harus memberikan nilai tambah manfaat kepada setiap member-member kita di daerah. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan. Jadi kita melakukan training, sosialisasi dari peraturan pemerintah. Nah, training pun juga kami bukan training di masalah digital marketing aja, tetapi di Oke. perpajakan, di hukum pun juga. Kami di asosiasi ini punya rekanan lawyer, Ri. Ya. Jadi tiap DPD-DPD itu punya rekanan lawyer yang bisa membantu teman-teman member kalau ada kesulitan gitu mengenai Oke. hukum. Ya, Ya. itu tinggal ya konsultasi dengan kabid hukumnya. Kenapa? Karena kami mau memberikan manfaat gitu. Kayak contohnya komisi Anda tidak dibayar. Ya. Coba aja Anda konsultasikan dengan ke kabid hukumnya gitu. Itu. Oke. Jadi kita lebih banyak, saya bilang kepada ketua-ketua DPD, yuk kita turun ke bawah. Kita harus rangkul teman-teman ini. Kita tidak bisa cuma, lu harus begini ya, begini. Tetapi kita harus jadi teman ke bawah, Ri. Oke. Gitu. Konsultasinya gratis atau berbayar tuh, Pak? Kok kalau konsultasi gratis, Oh, tetapi oke. kalau sampai ada somasi, Ada sampai tindakan nih, ada Pak ke ya? pengadilan, ya nanti tinggal bicara dengan lawyer kita. Tetapi yang pasti jasanya jauh lebih murah Dan lebih kompeten ya, Pak ya? Karena dan lebih lebih ngerti kompeten terkait karena dia lebih properti ya, mengerti. Pak ya?
Yes, Oke. betul, Ri. Ya, Itu fasilitas ya Pak ya, sebagai ya, anggota juga ya. Karena kalau ya. kalau enggak kan nyari pengacara atau nyari bagian hukum kan susah juga ya Pak ya kalau kita nggak mengenal dengan Betul. baik ya Pak. Iya, iya. Pak, jadi kalau kita bicara terkait dengan hal ini, terkait dengan etika Pak. Jadi sebenarnya etika ini kan bisa menjadi satu senjata bisnis ya Pak ya, dalam hal positif Ya. ya. Bukan cuma sekedar beban aturan, gitu, Pak. Ya. Oke, Pak, banyak broker muda nih baru masuk nih Pak ke industri ini, apalagi sekarang zaman digital nih Pak. Ya. Nah, apa nih Pak pesan Bapak untuk mereka supaya bisa sukses tanpa melanggar etika nih Pak? Ya, kembali lagi gini. Di dalam bisnis ini, kita harus respect satu sama lain. Mungkin Anda hari ini berhasil, Iya, tetapi kalau Anda tidak beretika, kalian tidak respect satu sama lain, one day bisnis nggak akan kekal, Ri. Pasti ada waktunya. oke, Iya, pasti ada waktunya. iya, Bukannya saya coba so tahu nyumpahin apa gimana, enggak, Ri. iya, Gini, iya, orang yang tidak beretika itu adalah orang yang sombong. oke, Kenapa? Karena dia tidak mau diatur, Ri. iya. Bukan Karena karena dia ketidaktahuannya ya Pak ya? bukan karena ketidaktahuannya dia, karena dia merasa dia yang paling benar. Baik, baik. Makanya saya bilang, kalau kita mau berargumentasi benar salah, nggak ada habis-habisnya. Semua orang akan bilang benar. Tapi kalau kita respect satu sama lain di dalam berbisnis, berusaha, kita tahu etika, itu akan jalan. Malah teman kita akan trust, respect sama kita dan percaya sama kita. Pada saat dia mau kobrol sama kita, dia lebih percaya. Kan ada tuh dulu bertanya-tanya, "Ini benar nggak nih kantornya? Jangan-jangan Iya. nanti kalau kobrol nih komisinya nggak dibayar nih." Ya kan? Mending komisi Tapi nggak dibayar Pak. Kadang-kadang titip uang tanda jadi aja hilang Pak. nah, ya kan? Tapi kalau kita kenal, kita santun, itu kan beda, Ri. Iya. Betul, betul ya Pak ya. Nah, terkait tadi nih Pak, saya tertarik dan teringat nih, Hmm, tadi Bapak bicara ada hmm, PP nomor 28 tahun 2025 yang baru terbit ya Pak ya, yang ya. menyatakan bahwa agent properti itu harus tersertifikasi kompetensi ya Pak ya. Itu Ya. apakah jadi agent itu boleh warga negara asing juga Pak? Oh, di peraturan PP 28 tahun 2025 itu jelas pemerintah mengatur bahwa orang yang bisa menjadi marketing itu Iya. hanya warga negara Indonesia. Tidak boleh tenaga kerja asing. Itu jelas. Selain Maka, broker propertinya yang diatur Pak, apakah prinsipalnya atau pemilik kantor juga diatur juga Pak? ya, semuanya, semuanya, Oke. semuanya diatur. Jadi prinsipal, tenaga marketingnya, selama dia bukan warga negara Indonesia, dia tidak boleh beroperasi di negara kita. Enak benar Beroperasi dong. dalam pengertian bertransaksi ya Pak ya? Iya, Oke. kecuali Iya. dia mempunyai PT. Oke. Kalau dia mempunyai badan hukum, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau marketingnya tenaga asing, ya itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Ya itu chance kehilangan pendapatan negara kemana? Iya. Komisi kemana gitu, ya kan? Oke. Jadi sebagai pemilik broker kantornya itu boleh asing ya Pak ya, tapi untuk sebagai pelaku perantaraannya sebagai brokernya wajib WNI ya Pak ya. Wajib Gitu. WNI. Oke. Ya, walaupun dia asing, PMA, dia berbadan hukum, itu bisa, Ri. Oke. Nah, broker propertinya kan sertifikasi kompetensi, Pak. Berarti prinsipalnya juga harus ada sertifikasi kompetensi juga ya, Pak ya, supaya Oh, bisa buka. Kan wajib. kalau selama ini kan, Pak, yang penting gue punya modal, gue buka. Apalagi sekarang kan ada PT Perorangan ya, Pak ya. Iya, Saya tinggal iya, daftar, saya buka, saya udah jadi pemilik iya, kantor gitu, Pak. iya, iya. Ri, Baik. boleh dibilang nih, Ya, 33 tahun, member kita ini hampir 1.400, Ri. Artinya, kantor ya, Pak ya. iya, kantor. Ini bukan Iya, marketing ya, kantor. iya. Artinya, teman-teman yang mau berbisnis di industri broker ini, mereka sadar dan sesadarnya
mereka butuh asosiasi yang mengayomi. Oke. Makanya saya dengan pengurus dan di DPD-DPD, kita menjaga marwah ini untuk memberikan manfaat kepada member-member kita, gitu. Kalau Baik, kita tidak memberikan marwah yang bermanfaat bagi member kita, ya pasti siapa yang mau jadi member, iya kan? betul betul Pak. Heeh. Nah, ini mungkin satu Hmm, ajakan juga ya Pak ya bagi para broker atau kantor yang belum bergabung di hmm, asosiasi ya Pak ya. Jadi iya, mereka juga dapat bergabung di asosiasi dengan menghubungi para DPD di daerah masing-masing ya Pak Clement ya. iya, iya, Nah, itu bagi brokernya nih Pak. iya. Kelebihan-kelebihannya, keuntungannya berasosiasi, Bapak tadi sepanjang acara ini Bapak sudah sampaikan. Nah, yang menarik nih Pak, mungkin Bapak bisa sharing juga. Jadi bagaimana nih Pak, konsumen bisa memastikan bahwa mereka itu dilayani oleh broker yang beretika dan anggota AREBI, Pak? Yang pasti kepada konsumen biasanya. Nah, ini yang kita lagi edukasi konsumen nih, Rik. Iya, Jadi, selain kita ke pemerintah, di 3 tahun pertama kepengurusan saya ini adalah ke konsumen juga, ke masyarakat umum. Bagaimana kita mengajarin masyarakat itu memakai marketing yang bersertifikasi, oke. yang punya ibaratnya skill dan mereka tahu gitu, yang berbadan hukum, ya kan. Kalau yang nggak berbadan hukum, begitu titip DP apa gimana, kan ya kita nggak tahu mau dicari siapanya. Nah ini kita mau sosialisasi terus kepada masyarakat, kepada konsumen untuk memakai marketing yang bersertifikasi. Ya misalnya apakah dia di bawah asosiasi mana, Iya. AREBI, apa gitu. Betul, betul, Pak. Oke. Ini seru banget nih, Pak. Sambil kita tadi bincang saja nih, Pak Clement, izin nih, Pak. Ini di kolom chat aja banyak sekali pertanyaan nih, Pak. Hmm, Boleh Waduh, ya, Pak ya, kita boleh, boleh, angkat ya pertanyaan di kolom chat ya, Pak boleh, ya. boleh, Oke. boleh. Ini ada pertanyaan dari Pak Irfan ya, Irfan Sanjaya. Beliau bertanya begini, Pak. Menurut pengalaman dari Bapak, bagaimana sistem kobrok yang baik dan beretika yang membuat nyaman dan bahagia para agent atas satu listing properti nih, Pak? Gini, untuk Cockbroke ya, kembali lagi kita harus punya satu semangat respect satu Ya, sama lain. Trust. Kita harus percaya kepada teman kobroknya kita. Jangan kita belum apa-apa, wah kita udah mau ngadalin teman kita apa gimana gitu. Jadi kita mempunyai satu semangat yang saling respect lah. Dan saya percaya pada saat ada respect, itu ada berkahnya sendiri, bukannya cuma transaksi ini aja, tetapi di kemudian hari. Jadi oke. di bisnis kita ini kan bukannya sekali dua kali, Ri. Siapa yang mau closing cuma sekali aja? Pasti kan mau kalau misalnya bisa closing kan tiap bulan 3, 4 unit, 5M, 2M, 3M, 1M, berapa Ya, kan? Itu kan tergantung daripada kita semuanya, Ri. Itu kan ya, harus diusahakan. Tidak bisa cuma tinggal diam. Semuanya harus diusahakan. Itu. ya, ya. Betul banget ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih, Pak, dari Pak Rahadian Gema nih, Pak. Beliau bertanya gini, Pak. Selain AREBI, apakah ada asosiasi broker lain, Pak, di Indonesia, Pak? Ya, sebenarnya kami adalah asosiasi yang terbesar. Ada asosiasi, Ya, asosiasi lain gitu. Tapi kami adalah asosiasi yang terbesar yang mempunyai member hampir 1.400 gitu. oke. Iya. Baik, Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Agustina, dari Golden Rose nih, Pak. Ini kayaknya nanya pengalaman nih, Pak. Jadi beliau bilang pernah punya kasus seperti yang Pak Clement alami. Hmm. Ya, hanya kalau di dia ini kasusnya sewa menyewa perpanjangan, Pak. Jadi kebetulan kafling komersil jumlah komisinya 100 juta, tapi hanya mau dibayar 50 juta dengan alasan
yang di Kelapa Gading itu agentnya mau gitu. Nah, dia sudah kasih penjelasan bahwa komisi sewa itu kan 5%, Pak. Gitu. Jadi akhirnya si Hmm. apa namanya si pemilik itu tidak mau transfer dan bilang minta pengertian gitu, Pak. Nah, kalau seperti begini, Pak, kira-kira bagaimana baiknya nih masukan dari Pak Clement gitu ya? Karena kebetulan Nah, si owner ini asetnya ada beberapa yang ditangani oleh beliau juga nih, Pak. ya. Jadi teman-teman semuanya, kita kan tidak bisa mempercayakan juga, tidak bisa trust cuma dengan omongan aja. Kalau bisa, sebelum transaksi, semuanya tertulis. Lebih baik pahit di depan dulu kita kepada konsumen. Kita bilang bahwa ini adalah prosedur daripada kantor. Kami untuk setiap transaksi, kami harus ada recordnya. Lebih baik tertulis. Kok dia bilang, lu ribet benar sih, Pak. Bukan saya, ini kantor yang minta, Pak. Ya, Itu. Kenapa? Kalau kita cuma base omongan, omongan itu kan kadang-kadang kan bisa lupa apa gimana kan. Itu, Ri. mm-mm. Lebih Ya, baik tertulis dan coba discuss lagi dengan agentnya gitu. oke. Dan sesuai juga ya Pak dengan amanat yang di Permendak ya Pak ya bahwa Iya, perjanjian jasa itu wajib tertulis ya Pak ya. iya, Hmm, betul. oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Pak dari Pak Pratama dari Video Property Pak. Beliau bertanya gini Pak, terkait lisensi broker properti yang sudah diwajibkan, apakah ada sanksinya Pak bagi broker properti yang melakukan transaksi namun belum punya lisensi? Dan sanksinya itu apakah dari pemerintah langsung atau sanksi administratif atau sanksi dari asosiasi nih Pak? Yang pasti asosiasi tidak bisa memberikan sanksi. Kami cuma bisa melakukan pembinaan. Tetapi yang melakukan sanksi itu adalah pemerintah. Gitu. Oke. Ya, jadi kita masih pendekatannya dari hati ke hati juga ya pendekatannya Iya, Pak. Mm-mm. betul. Kalau asosiasi kan namanya gini, kita ini sama-sama semuanya pejuang, pengusaha, ya kan? Ya, Iya, tapi kalau pemerintah kan udah di atasnya asosiasi, dia ya. yang bisa melakukan memberikan sanksi. Oke, jadi kalau dari Ya, asosiasi pembinaan, tapi kalau dari pemerintah bisa ya Pak ya iya, melakukan sanksi betul. ya Pak ya. Iya, Itu berupa iya. apa Pak? Administratif kah atau bahkan pidana atau perdata gitu Pak? Oh, yang pasti mungkin yang pasti bertahap dulu kan, Iya. pembinaan, administratif, dan bisa sampai ke pidana. Oke. Iya, Iya. yang pasti kan bertahap kan, nggak mungkin dong, ya kan? Ya, tidak serta-merta langsung gitu ya Pak ya, Iya, kecuali memang tidak kasusnya. serta-merta, berarti kan Hmm. pembinaan, ada ininya, ada tahap-tahapnya lah, Jadi gitu. belum terlambat ya Pak ya bagi teman-teman yang mungkin ya Pak, bukannya bandel nih Pak Kremen, tapi ketidaktahuan nih Pak. Dia tahu bisnis ini bagus, dia juga pingin ngerasakan, tapi ketidaktahuan bahwa harus punya lisensi, harus punya kantor gitu Pak. Berarti bukan final langsung kena ya Pak ya, tapi mereka juga masih punya kesempatan untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut ya Pak Kremen ya. Sebenarnya, Ri, itu simpel, Ri. Ya, Banyak orang yang nggak mau diatur, ya oke. tetapi bisnis ini mau dibawa kemana gitu. Apakah Anda mau long term bisnis atau short term aja? Pada saat susah Anda tinggalin, Anda cari pekerjaan yang lain, iya kan? Nah, ini kan tergantung daripada kita masing-masing kan. Kita mau Ya, bawa kemana bisnis ini gitu, ya kan? Bagaimana menyikapinya? Kita mau nyikapinnya positif, maka berbisnislah yang positif. Tapi kalau kita menyikapi yang negatif, makanya bisnis ini bisa dihalalkan segala cara, Ri. Tapi oke. nggak panjang, ya. Ya, ya. Baik, baik, Pak. Nah, jadi bagi teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo kita juga bisa kita juga izinkan teman-teman kita nggak lock ya. Jadi teman-teman bisa unmute dan bisa bertanya langsung. Boleh ya, Pak Clement ya? Teman-teman, Boleh, monggo boleh. kalau ada pertanyaan langsung bisa unmute mikrofonnya
ya sambil ditanyakan. Nah, ini ya, di kolom chat ada pertanyaan nih Pak Clement nih dari Pak Marcel Borneo Property Pak di Kalimantan ya. Ya, Beliau tanya gini Pak, pelanggaran seperti apa Pak yang akan mendapatkan sanksi dari pemerintah nih Pak? Maksudnya beliau mungkin minta contoh ya Pak ya. oke. Saat ini lagi digodok. Jadi PP 28 tahun 2025 itu udah keluar, itu Ya, dari pemerintah. oke. Tetapi ini lagi masuk di eh, keputusan Kementerian Kemendak. Jadi nanti tinggal tunggu aja. Seharusnya sebulan depan sudah keluar. Kita akan lihat Oke. sanksinya apa. Oke. Jadi ini revisi Permendak yang 51 tahun 2017 ya Pak ya? Iya, Update-nya ya. betul. Jadi lebih baik saya menghimbau kepada teman-teman, yuk kita berbisnis yang profesional dan beretika. Oke. Jadi nggak di-spill-spill nih Pak ya? Langsung tunggu Ya, bulan depan gitu ya. Tinggal 2 minggu lagi nih Pak. tunggu bulan depan aja. Nanti pasti peraturan pemerintah itu akan disosialisasikan. Ya, Baik, baik, makanya baik. teman-teman, yuk kita punya sikap berbisnis yang profesional dan beretika. Baik. Nah, Pak, sebagai bagian akhir nih Pak, karena ini peserta kita banyak juga jadi dari luar pulau ya Pak ya. Kalau di sana Ya, mungkin sekarang udah jam 10-an nih Pak, 1 jam lebih iya, cepat ya. iya, Pak, tadi Bapak bicara mengenai Arebi itu punya bagian yang memberikan training Pak. iya. Nah, itu bagaimana Pak prosedurnya dari teman-teman? Apakah itu berlaku bagi umum atau hanya bagi anggota Pak? Nah, kemudian Hmm. untuk di LSP-nya itu bagaimana juga nih Pak? Oh, Kemana kalau bisa daftar training, atau gimana? Iya, ya tiap DPD itu pasti mereka memberikan training-training gitu. baik, Seperti kayak DKI, Banten, Jabar, Jatim yang gede-gede, yang besar-besar itu kurang lebih setiap 2 bulan sekali mereka pasti ada training gitu. Nah, untuk LSP-nya itu nanti Ari kan salah satu pengurus di LSP. iya Pak. Jadi kita akan mensosialisasikan kepada setiap tenaga marketing yang nanti mau mendapatkan sertifikasi gitu. Nanti kita akan sosialisasi. Baik, baik. Ya, jadi teman-teman bisa hubungi di DPD masing-masing sekretariatnya, Ya, ya, gitu, atau bisa reach dengan kami, ya. Kalau Arebi bisa diakses melalui website juga arebi.co.id, ya. Di situ ada websitenya, kemudian ada kontaknya juga, teman-teman, ya. ya, Lalu untuk LSP, teman-teman nanti bisa berhubungan dengan LSP Broker Property Indonesia, ya, LSP BPI, ya, ya. gitu, ya. Oke, terima kasih waktunya nih Pak, luar biasa banget. Banyak sekali insight yang sangat berharga dari Bapak di hari ini. Dan kayaknya teman-teman sudah pertanyaannya sudah komplit semua nih Pak ya. Jadi Ya. kita malam ini sudah banyak belajar terkait dengan persaingan yang memang kita nggak bisa hindari, tetapi etika merupakan pondasi yang membuat bisnis broker properti dapat bertahan lama ya dan dalam jangka panjang. Pak Clement, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan Terima untuk kasih, para broker Ari. di Ya, luar terima sana, kasih, Hendra. Ya, ya terima kasih banyak Pak Clement. Ya, terima kasih, sahabat broker semuanya. Salam sukses. Aribi dari kita, dari kita, oleh kita, oleh kita, untuk untuk semua. semua. Oke, dan Terima untuk kasih teman-teman para banyak. broker di luar sana, mari kita bersama membangun industri yang lebih profesional dan beretika. Semoga ngobrolan kita di malam ini dapat membuka wawasan teman-teman broker dan calon broker properti di seluruh Indonesia. Ya. Dan episode berikutnya, kita akan membahas tentang potensi dan peluang properti di Jawa Tengah. Ya, dengan ahlinya ya. Jadi rekan-rekan yang ingin tahu dan memperluas jaringan serta potensi untuk co-broking, jangan lewatkan ngobrol properti ISP Indonesia minggu depan. Ya, ajak teman-teman juga atau tim Anda ya untuk dapat ikut serta ya di acara kita gitu ya. Karena kita akan dengar langsung dari sumber yang kompeten ya. Itu adalah para ketua DPD di daerah masing-masing. Oke, dan untuk rekaman terkait dengan Talks dalam ini pembahasannya, teman-teman dapat akses di channel YouTube ISP Global_ID. Ya, di situ teman-teman bisa akses video-video rekaman yang sudah ada
ya, dan teman-teman dapat sisihkan sedikit waktu luang untuk memberikan feedback, ya, supaya kami dapat melakukan improvement dan juga masukan atas usul topik-topik terhadap ngobrol properti ini ya teman-teman ya, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Oh, ada hadir juga Bu Winnie. Welcome Bu Winnie. Kita minggu depan akan sharing ya bersama dengan rekan-rekan di sini, Bu Winnie. Sehat ya Ya, Bu Winnie ya. malam Pak Ari, terima kasih banyak nih acaranya. Oke. Malam Bu ini, Tadi malam Bu malam ini. Pak Clement juga, malam teman-teman semua ya. Tadi saya share juga di grup Jateng dan Iya. LJH. Ini ada beberapa teman yang masuk juga sih. Oke. Ya, memang ini penting buat kita semua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Siap, siap. Winnie. Terima kasih Pak Indra. Ya. Ya, rekan-rekan hadir juga Bu Winnie, jadi rekan-rekan bisa reach out ya, ada di WhatsApp grup juga beliau, ada join juga, dan kemudian di kolom chat juga bisa toel-toel beliau ya, kenalan juga monggo ya. Mau kenalan dengan Bapak Ketua kita juga oke, Bapak Ketua kita sangat welcoming gitu. Ini seru banget nih Pak Hendra malam ini ya, Iya, nggak betul kerasa sekali. waktunya memisahkan kita juga nih Pak. Iya, iya. Oke, Sekali lagi Pak terima Ari, kasih banyak. siap Bu Pak Winnie. Ari, sekedar info saja, besok saya akan ke roadshow ke Purwokerto. Nanti kalau ada Oke. teman-teman yang punya kantor di sana atau yang sudah anggota ARIBI maupun yang belum, boleh bisa ngikut join ke kami. Nanti saya kasih share itu ya, e-flyer-nya kita ya. Besok Silakan, jam silakan Bu, monggo. 10.30 kita ada Oke. pertemuan dengan prinsipal-prinsipal yang di sana. Jadi ngobrol-ngobrol santai aja, yang penting keakraban. Setelah itu Oh, nanti seru jam tuh Bu. 1 itu kami akan lanjut ke UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Kebetulan di sana ada adik-adik mahasiswa juga ingin mendapatkan info-info tentang properti, investasi. Jadi rupanya mereka punya lab properti. Jadi bagus juga, Oh, jadi kami juga senang ya. Jadi besok itu kami akan mensupport. Besok juga kami menggandeng teman bank untuk membantu menjelaskan tentang KPR. Terima kasih banyak. Ya, nanti saya share ya, kalau monggo, ada monggo Bu. teman-teman kenalan-kenalan bisa dibantu juga besok, Ya, yang lagi dekat bisa ikut sana atau ketemuan ya lagi di mampir sana. ya Bu ya, Ya boleh bisa boleh, join sama Bu Winnie ya, ya gitu. boleh, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Winnie Sama-sama, ya. Bu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Clement atas waktu dan sudah sharing dengan kita semua nih Pak. Jadi berkat bagi kami semua ya Pak Clement ya. Oke, terima kasih teman-teman juga ya. Jadi kita semuanya bisa kembali di podcast kita yang berikutnya minggu depan, selalu di hari Kamis jam 8 malam teman-teman ya. Jangan tinggalkan acara ini karena kita akan selalu ada topik-topik baru bagi rekan-rekan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat.